sejak kapan bermusik, SD aku sekolah musik. SD aku sekolah musik, basically aku keyboardist. Terus kemudian mulai menciptakan lagu itu SMP, tapi yang buat iseng-iseng doang. SMP ada notasi coba agak-agak malu juga sih. Di tengah rintik hujan malam ini, kan ku genggam tanganmu oh kasih. SMP. Ya, jadi setelah itu kayak udahlah, eh, di SMA mulai sibuk olahraga, basket segala macam, terus lagu yang lebih ke punk, terus mulai melupakan itu masuk ke Jakarta, mulai merasakan enaknya folk musik, akhirnya aku bikin musik indie dan eh, karena aku besar sama anak-anak 420 ya, teman-teman 420, bukan berarti aku ikut mereka enggak, tapi kita emang grow up bareng sama 420 sama Ari dan teman-teman semuanya. Eh, Mereka udah kayak abangku sendiri, mereka bermusik, cuman aku fokus di film. Baru setelah itu di tahun 2020, no 2017 memberanikan diri nyanyi cover lagu orang judulnya Syukuri Ujianmu yang pernah jadi soundtracknya Para Pencari Tuhan. Terus 2020 aku bikin project iseng Baginda Muhammad sama dulu sama Robby Gesha. Terus sekarang kayak memutuskan kayak sendiri deh, sendiri solo, tapi kali ini musikku bersama di support ya, disupport sama orang-orang yang Masya Allah. Pertama Didit Saat atau Babab, yang orang old school, gitaris plastik zaman dulu, sekarang gitaris Saturday Beat. Terus kemudian Nui 420, jadi di belakang gue adalah mereka. Dan insya Allah tanggal 15 Februari aku main di IMS. Dan personal gue adalah teman-teman dari 420. Memang sejalan dengan folk itu sendiri gitu, Yes, sama mereka ya. betul. Folk itu untuk seorang Alfi Afandi seperti apa sih? Folk itu lebih ke dalam sih ya. Buat aku sebuah harmoni yang mengantarkan bukan cuma di telinga tapi di hati. Kayak mungkin lagu aku yang deras. Deras kemarau datang. Bukan nganterin, oh dia begini, tapi ke dalam. Sampai ketika aku dengerin lagu itu ke Bang Is Pusakata, Bang Is paling teduh, aku bilang, Bang Is dengerin deh. Terus kata Bang Is, ada masalah apa? Ceritalah katanya. Ada masalah ceritalah. Dan ada masalah apa? Vi? Kok kayak berat banget Vi kata dia. Ceritalah. Nggak ada masalah. Ini karena inspirasi dari orang lain aja, kayak gue bikin lagu ini. Terus sebentar lagi aku rilis ada satu lagu yang menceritakan tentang, lebih curhat sih ke lagu yang ini. Dan ternyata ketika aku produksi bareng sama Babab atau Didit Saat sama Bang Nui, kita semua relate dengan story yang aku bikin itu. Tapi proses kreatifnya biasanya gimana? Kamu sendiri kah yang menulis dulu lalu baru dicarikan chordnya atau sebenarnya udah dapet? Eh, Sejujurnya kalau dulu aku salah konsep, aku salah bikin. Kenapa? Bikin eh, terus bukan di mastering, dimasukin aransemen lagi, bikin langsung rilis. Kali ini yang penutup album aku ini sangat lama prosesnya. Dengerin, matengin dulu, pikirin lagi, dengerin enak ya. Dan setiap lagu nggak pernah aku bikin lirik dulu baru gitu, itu barengan. Kalau kecuali yang takbir dalam duka itu kan bareng, aku featuring sama Daud Debu kan. Daud datang ke base camp, ayo bro kita bikin apa, nggak tahu. Wah kata dia, seriously? Iya nggak tahu bikin apa. Udah mainnya dulu, main dia pukul,
Aku kasih tahu barnya, oh ini sekian bar, ini begini, oh ini turun, ini begini. Dia bikin malam itu juga langsung jadi satu lagu takbir dalam duka. Bahkan lirik pun belum ada. Belum ada. Jadi emang suka mendadak gitu. Dan alhamdulillah di video klipnya itu yang support banyak, ada Omes, ada Gilang Dirga, ada Prim 420, ada Abizar, ada Abizar si Bilal. Ya tanpa disadari pas rilisnya bertepatan 1 hari setelah sahabatku pergi, Babe Cabita. Takbir dalam duka. Jadi takbiran itu benar duka aja. Aku kayak aduh kerasa bersalah nih, kayak aduh. Tapi dapat hidayahnya begitu gimana kan. Tapi ide-ide atau yang mempengaruhi kamu dalam menulis itu biasanya keresahan apa sih yang ada di dalam diri kamu sendiri atau melihat keluar dan sekitar biasanya? Mostly ke dalam. Kalau keluar tuh yang kalau deras itu keluar. Kalau yang lain beberapa sebagian besar itu ke dalam dan dari Al-Quran dan hadis yang coba aku interpretasikan dengan tafsir yang berbeda. Ketika tafsir berbeda, orang juga akan ngawang, bukan ngawang gimana ya? Ini bisa ke sini gitu. Ya, multi tafsir. Kalimatnya bersayap. Betul. Kayak misalkan di lagu Cumbu Pilun Cumbu Pilu. bisa diartikan kepada sang kekasih, Yes. bisa juga diartikan kepada Tuhan gitu. Betul. Makanya kan Emang tujuannya seperti itu sih, bikin kalimat bersayap. iya. Masuk mana aja gitu. Iya, emang sengaja. Kalau justru malah di kepalaku tafsirnya itu ya orang bebas ya. Waktu aku bikin kayak bapak sama anak. Aku ingin bertemu. Seorang bapak ngeliat anaknya hilang capek ya. Ingin bercumbu pilu. Sementara dia arti sebenarnya ya ke Nabi Muhammad SAW. Kayak udah kayak makanya ada lirik berjalan entah kemana, menyisir indahnya dunia, lelah terjaga semua untuknya indahnya cinta. Tak lama kaki melangkah di angka baru setengah. Nah itu apa tuh? Tak lama kaki melangkah di angka baru setengah. Umurku masih 30-an. Nabi Muhammad usianya 63 wafat. Angkaku baru setengahnya. Jadi kayak aku pengen ketemu, udah pengen ngadu, pengen ngeluh, pengen curhat, udah capek gitu. Tapi orang-orang bisa nafsirinnya ya ke pacar, ke siapapun itu setelah mereka. Tapi tujuanku ke sana sih. Itu seberapa banyak sih agama sendiri mempengaruhi karya-karya? Banyak banget. Aku hampir semua karyaku berlandaskan agama. Banyak banget. Ya mungkin bisa kalian lihat di film. Jadi ajang buat dakwah juga. Yes. Dan alhamdulillah Allah masih ngasih hidayah buat terus berpikir bagaimana caranya agar setiap media yang Allah berikan ini menjadi ajang untuk dakwah. Gitu. Di lagu Halusinasi bodohnya aku tak kenal diri. Ini nuansa Keren. sufismenya, tasawufnya kuat banget. Memang ke situ tujuannya mengajarkan orang untuk kembali mengenal diri. Iya. Ke situ. Iya. Oh bodoh aku. Itu ajaib tuh kalau itu tuh. Itu bikin lagunya lirik langsung chord. Jadi barengan main langsung nulis. Melangkah silih berganti terus oh bodoh aku tak mampu kenal diri ini. Sesal kan datang pasti setelah semuanya pergi. Ketika orang gak kenal dirinya, maka yang dicukupi adalah keinginannya saja, bukan kebutuhannya. Dan momen itu setelah bikin lagu relate bahwa apa gara-gara keinginan aku ketipu. Jadi kayak ini lagu buat gue deh kayak. Jadi emang ngajarin orang kayak ayo dong kenalin diri kita sendiri gitu. Tapi bicara kenal diri kan ini bab paling susah. Yap, man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Barang siapa orang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri itu adalah momen paling sulit.
Tapi kalau sudah bisa mengenal diri kita akan mengenal Tuhan kita. Setidaknya lewat lagu ini mengajarkan orang untuk aware kan. Ya. Karena kan sekarang banyak banget pendidikan agama tuh yang masih menakut-nakuti umat. Ya, melakukan ini masuk neraka, melakukan ini dapat reward surga. Mungkin yang dituju itu ya, mengenalkan dulu nih ini dari pengenalan diri. Yang inti tujuan itu bukan daripada reward ya kalau aku ya. Ketika kita mengetahui kelemahan kita, maka tutupi itu. Kelemahan apa? Nilai negatif, nilai yang tidak well lah ibaratnya. Kalau kita sulit menghafal, maka pelajari bagaimana cara menghafal yang baik. Tutupi itu. Kenali dirimu. Ketika sulit menahan hawa nafsu, maka cari jalan bagaimana bisa mengontrol nafsumu. Kenali dirimu. Kalau kau sudah mengenal dirimu, maka tenang hidupmu. Jadi pengenalan diri ini yang harus kita digaris bawahi ya. Kita garis bawahi agar kita lebih mengenal diri kita. Biar apa? Biar hidup kita gak halusinasi. Halu terus berhayal, terus gua akan begini, gua maunya ini, gua maunya itu, gua maunya punya begitu. Aduh banyak maunya. Sementara mengenal dirinya belum tentu. Gitu. Dengan lagu-lagu karya-karya yang kalimatnya bersayap kayak gini, lebih mengharapkan orang paham sama makna sesungguhnya atau membiarkan aja menikmati musik. Biarin aja orang menikmati musik-musik karya-karya kita sampai mereka sendiri akan nyampe. Tanpa disadari mereka akan nyampe. Dan aku kalau mungkin ada beberapa orang yang pengen viral lagunya. Tujuanku bukan, ya mungkin pengen ya. Tapi tujuan utamaku adalah orang nyampe dengan lagu-lagu itu, dengan karya-karya itu. Begitu. Jadi mudah-mudahan dalam karya musik yang Alfi Alfani musik buat itu bisa menghantarkan orang bisa menjadi lebih baik, bisa lebih mengenal dirinya, bisa mengekspresikan kerinduan atau apapun yang ada dalam dirinya. Begitu. Bisa beda tanggapannya sedikit terkait Gaza dan Israel yang akhirnya memutuskan gencatan senjata. Seperti apa mungkin melihatnya? Ya alhamdulillah, artinya memutuskan gencatan senjata, aku bersyukur bahwa saudara-saudara di Palestina bisa bernafas lega melihat video-videonya, mereka udah mulai keluar rumah dengan bahagia. Ingat, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan apa? Doa. Perjuangan apa? Sholat subuhnya. Perjuangan apa? Gerakan langitnya. Perjuangan apa? Donasinya. Ayo dong, terus gerakan, jangan putus. Jangan hanya ketika isu itu berkembang kita bergerak. Justru ketika isu itu lagi turun, kita tetap bergerak. Dan mudah-mudahan lagi-lagi yang semua kita harapkan, Free Palestine. Palestina berdiri sendiri, tidak lagi diobrak-abrik sama Israel. Maka ketika mereka merdeka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya ini dia, semua merdeka, semua bahagia, semua tenang. Gak ada lagi yang musuh-musuhan, peace. Tapi janji Allah kan begitu emang, mereka akan berperang terus. Dan sampai kapan? Nanti hari kiamat, akhir zaman sudah semakin dekat. Sekarang tinggal tanya diri kita, apakah kita tergolong orang yang aware atau tidak. Begitu. Jadi bersyukur dengan keadaan seperti ini, tapi tolong juga jangan terlena, dan tolong juga untuk terus bergerak untuk kemerdekaan Palestina. Jadi perdamaian ini adalah pengingat untuk semua. Ya, pengingat dan jangan terlena intinya. Jangan pikir udah selesai loh kita. Enggak, belum. Kita harus memperkuat lagi, makin rapatkan barisan lagi. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika perang, beliau memerintahkan semua Allahumma shalli ala Muhammad, prajuritnya atau pasukannya itu untuk sholat Qiyamul Lail, kemudian sholat subuh akbar, baru perang.
baru mereka mendapatkan kemenangan. Ayo dong, untuk Palestina, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulullah SAW. Ayo gerakkan salat subuh akbar kita. Untuk apa? Agar kemenangan kita bersama. Bukan cuma Palestina, tapi kita semua. Bahagia, tenang, damai, nyaman. Nah itu dimunculkan dari siapa? Dari diri sendiri dulu. Start from ourselves. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mau mulai dari mana? Ayo gerakkan kakimu, langkahkan kakimu. Ayo gerak sama-sama. Banyak yang bilang, banyak yang mengutarakan bahwa perdamaian ini adalah salah satu akibat dari kebakaran di US. Sehingga pemerintah US sedang fokus dulu untuk membenahi negaranya, lalu tidak mendukung lagi Israel. Seperti apa tanggapan? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Apapun sebabnya wallahu a'lam. Apa yang terjadi di Israel yaitu apa yang terjadi di Amerika yaitu kuasanya Allah. Allah buktikan depan mata kita semuanya. Dan enggak ada lagi kata bahwa kita bisa memungkiri kebesarannya Allah SWT. Maka saat ini ayo buka mata kita, kuasa Allah makin besar. Dan kuasa Allah besar nyata depan mata kita. Ayo irji' ala rabbik, balik kepada Tuhanmu. Tapi optimis nggak sih bahwa Israel akan menempati lagi Israel akan Palestina insyaallah. Geser Israel. Pada akhirnya kita menang kok. Pada akhirnya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Harapan kita begitu semua. Tapi kalau prediksi nggak tahu ya. Tapi harapan itu adalah hopefully bahwa Palestina akan menduduki semuanya. Palestina menang, Palestina damai, nggak diganggu lagi sama mereka. Begitu. Kita di saudara Muslim Indonesia adalah sekarang untuk membantu pembangunan Pak, konsentrasinya harus ke situ. Ya. Rebuild lagi kota Palestina, apa yang hancur, ayo mereka butuh apa, pendidikan kah atau kesehatan kah, ayo kita support bareng-bareng. Tenaga butuh kah, ayo kita kirim tenaga kita. Dan insya Allah Presiden kita Pak Prabowo juga mengarahkan ke sana kan. Mereka Pak Prabowo sangat-sangat membela Palestina. Jadi ayo dengan gencatan senjata ini bukan yang kita malah tenang. Ayo berpikir bikin apa lagi, jadiin apa begitu. Ya mudah-mudahan kita akan damai terus, Palestina bisa berdiri dengan kaki sendiri. Free Palestine.